Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba untuk membuat sebuah video terkait kuesioner. Karena banyak mahasiswa itu yang bertanya terkait kuesioner. Apakah kuesioner itu kita buat sendiri atau kita ikuti dari penelitian-penelitian terdahulu gitu. Nah, pada prinsipnya kuesioner itu bisa dibuat sendiri ya, tapi cara membuatnya itu ada aturan mainnya, ada metode-metode khusus yang itu menurut saya kalau level S1 itu sangat sulit dikerjakan ya. Itu mungkin dikerjakan pada level program doktor atau mungkin seorang profesor yang ingin mengembangkan sebuah variabel atau instrumen penelitian atau pengukuran bisa membuat kuesioner itu gitu. Masih level S1, saran saya tidak perlu kita membuat kuesioner penelitian karena ketika kita membuat kuesioner penelitian itu terkadang kita memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga yang kita buat item pertanyaan atau pernyataannya itu tidak mengukur variabel yang diukur gitu. Saya contohkan, saya pernah menguji seorang mahasiswa yang membuat kuesioner yaitu variabel religiusitas. Nah, ketika saya bertanya kepada dia, respondennya itu atau sampelnya itu dibagikan ke siapa gitu ya. Nah, dia menjawab sampelnya ini dibagikan ke pedagang di sebuah pasar gitu. Nah, dia mau mengukur tingkat religiusitas dari pedagang pasar gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang dia ajukan itu misalkan ada di dalamnya itu, saya rajin sholat. Ini secara pertanyaan mungkin tidak bermasalah kalau ditujukan mungkin untuk orang Islam. Tapi ketika pertanyaan ini ditujukan kepada, mungkin agama lain, ini menjadi tidak valid pertanyaan ini gitu. Karena pedagang pasar itu kan bukan hanya orang Islam saja di sana, tapi berbagai macam agama ada di sana gitu. Sehingga ketika kita menggunakan item ini untuk mengukur religiusitas seorang pedagang dan dia itu beragama bukan Islam, dia akan mengatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tadi gitu. Sehingga walaupun dia itu rajin, misalkan kalau dalam Kristen ya dia rajin ke gereja, ibadahnya lancar, rajin dan seterusnya, alim lah kalau menurut orang Islam. Ketika diukur dengan instrumen tersebut, dia terlihat tidak religius menurut pengukuran item tersebut. Nah, untuk itu maka saran saya kuesioner itu kita ambil dari penelitian terdahulu yang sudah ada gitu ya. Terutama kita bisa baca di artikel-artikel internasional itu biasanya yang bereputasi mereka itu kadang menyediakan kuesioner pengukuran dari variabel itu sendiri gitu ya. Dan saran saya jangan diambil dari skripsi gitu. Karena kalau dari skripsi itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang mereka yang membuat skripsi itu juga membuat kuesioner sendiri, tidak mengambil dari sumber aslinya gitu. Nah, saran saya ambillah dari artikel-artikel dari jurnal internasional bereputasi. Saya contohkan di sini. Di sini kuesioner yang sudah saya buat bisa dibilang ini template kuesioner seperti ini ya. Yang pertama ya jelas kita perkenalkan diri dulu, kemudian kita jelaskan tujuan penelitian kita apa, kemudian kita tambahkan di situ nomor telepon kita dan email jika ada yang mau dikonfirmasi. Karena kenapa? Kuesioner itu tidak harus kita sendiri yang memberikan kepada sampel penelitian kita. Bisa saja kita titipkan ke orang lain yang mungkin kita tidak ketemu dengan mereka. Yang penting kan kuesioner kita itu sudah terisi sehingga di dalam kuesioner penting bagi kita mencantumkan informasi kita di situ ya, termasuk nomor telepon kita. Misalkan ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, itu bisa dijelaskan melalui tadi mereka menghubungi kita. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan demografi atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mudah untuk dijawab oleh responden ya. Nah, seperti misalkan jenis kelamin, kemudian usia, posisi pekerjaan, lama bekerja, pendidikan terakhir, pendapatan per bulan. Ini beberapa contoh demografi yang sering digunakan dalam kuesioner. Nah, sebelum kita
memberikan pertanyaan demografi ini, kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan prasyarat. Biasanya misalkan dalam penelitian kita, kita menggunakan purposive sampling atau kita membutuhkan kriteria-kriteria tertentu untuk sampel yang kita pilih gitu. Nah, misalkan di sini sudah bekerja 3 tahun, itu yang kita ambil sebagai sampel. Kalau belum ya kita tidak ambil. Sehingga ini perlu disampaikan di awal. Jangan sampai nanti mereka sudah mengisi secara lengkap, tahu-tahunya mereka belum 3 tahun bekerja di bank syariah itu. Misalkan mereka hanya baru 1 tahun bekerja di situ sehingga kita tidak menggunakan kuesioner tersebut. Nah ini perlu di screening di awal, jangan sampai mereka sudah tadi ya isi capek-capek, kemudian kita tidak menggunakan kuesionernya. Nah setelah demografi kita lihat di sini ada ini yang saya bilang tadi, apakah pertanyaan-pertanyaan ini itu kita buat sendiri atau kita ambil. Nah, contohnya di sini saya mengukur leader member exchange atau pertukaran pemimpin dengan bawahan. Apakah pemimpin itu dekat dengan bawahannya atau tidak gitu. Nah, pengukuran-pengukuran ini dari 1 sampai 11 item ini itu saya mengambil dari artikel jurnal terdahulu gitu ya, yang sudah ada gitu. Tidak saya buat sendiri. Contohnya misalkan LMX saya ambil dari ini ya, artikel ini diterbitkan oleh Linden dan Maslin tahun 98 di Journal of Management. Ini salah satu jurnal top tier di bidang manajemen. Dan si Linden dan Maslin ini mereka di dalam artikel ini khusus membuat sebuah instrumen pengukuran dari LMX. Nah, kalau kita lihat di artikel ini itu kita lihat di halaman 56, kalau di PDF-nya halaman 15. Ini di sini ada 11 item pernyataan terkait LMX. Misalkan, I like my supervisor very much as a person. Itu pernyataan yang sudah dibuat oleh Linden dan Maslin ini, kemudian kita adopsi saja. Begitu, kita ambil LMX, 11 pertanyaan ini kita ambil untuk kita jadikan pertanyaan dalam kuesioner penelitian kita. Nah, begitu ya. Nah, ini ada 11. Kemudian yang seterusnya juga begitu ya. Ini misalkan stres juga begitu, kepuasan kerja juga begitu, ada 20, dan intensi keluar atau niat untuk karyawan itu keluar dari organisasi juga ada 5. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengembangkan sendiri instrumen pengukuran tersebut, tapi tadi mungkin kalau level S1 itu saya rasa belum saatnya membuat instrumen penelitian sendiri. Takutnya tadi ada kesalahan-kesalahan persepsi sehingga pertanyaan yang kita ajukan itu tidak valid secara face validity ya. Nah, ini saya contohkan juga ada beberapa kuesioner, misalkan ini diterbitkan juga artikel ini di jurnal Academy of Management Journal ya, salah satu jurnal yang top tier juga di bidang manajemen. Di sini dia mengeluarkan beberapa pengukuran, misalkan job engagement dia kasih pengukurannya ya. Jadi kita para peneliti ya tinggal searching saja sebenarnya di apa namanya Google Scholar atau di Google itu, misalkan kita mau meneliti kinerja karyawan ya, kita tinggal ketik aja misalkan job performance questionnaire gitu, PDF, atau job uh, performance instrumen gitu ya, instrumen job performance gitu. Itu akan keluar hasilnya gitu. Nah, misalkan ini juga dia memberikan pengukuran dari beberapa variabel. Nah, biasanya mereka kalau tidak taruh di isi, itu mereka taruh di lampiran seperti ini ya. Contohnya di lampiran mereka memberitahu job engagement item and factor loading. Nah, ini kan beberapa dimensinya pun mereka sudah menyebutkan. Ini ada 3 dimensi di sini, ada physical engagement, emotional engagement, sama cognitive engagement. Dan masing-masing dimensi ini mereka memberikan beberapa item pertanyaan. Nah, ini yang akan kita adopsi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kita tidak perlu membuat pertanyaan sendiri gitu ya. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang ini, misalkan Journal of Applied Psychology, ini jurnal di bidang psikologi nomor 1 ya, diterbitkan oleh American Psychological Association dan menjadi rujukan bagi orang-orang yang
di bidang psikologi. Nah, kita lihat di sini dia juga memberikan beberapa kuesioner. Ini ya, ceritanya dia membuat sebuah kuesioner yang apa namanya nomor 1 sampai nomor 36 ini pertanyaan-pertanyaannya, kemudian dia saring menjadi beberapa pertanyaan saja. Misalkan seperti ini. Ini ada 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan. Kemudian nah, contoh lain lagi misalkan ini kuesioner terkait person organizational fit ya atau PO fit itu ditulis oleh uh, Pianstein dan Chapman. Ini diterbitkan di Journal of Occupational and Organizational Psychology. Ini dia memberikan satu instrumen juga ini ya, pengukuran misalkan ini pengukuran person organizational fit ya, ada beberapa ada 2 dimensi dan 17 pernyataan untuk mengukur person organizational fit. Contoh lain misalkan ini juga ada kuesioner pengukuran dari kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Ini diterbitkan di Journal of Management juga tahun 91 oleh William N. Anderson. Kita lihat di sini item kuesionernya itu biasanya mereka meletakkan di. Nah, ini di isinya ya. Ini pengukuran dari OCB ya. OCB itu Organizational Citizenship Behavior. Jadi perilaku extra rule yang dilakukan oleh karyawan sebenarnya itu bukan tugas atau bukan kewajibannya, tapi dia mau melakukan ini, dia sudah memberikan kuesionernya gitu ya. Dan kita lihat misalkan kuesioner yang lain ini untuk mengukur job cognition atau bisa juga ini mungkin diartikan sebagai kepuasan kerja ya. Untuk mengukur kepuasan kerja dia memberikan ada 20 item pernyataan. Kita lihat di bawahnya ini untuk mengukur komitmen ya, untuk mengukur komitmen organisasi ada 12 item pernyataan. Nah, itu merupakan contoh kita ngambil kuesionernya itu atau pernyataan itu dari mana? Karena tidak semua artikel jurnal itu memberikan item kuesioner dan mungkin saja sebuah variabel itu item kuesionernya itu berbeda-beda gitu ya. Misalkan tadi OCB itu kita mengambil dari sini ya bisa saja kita ngambil dari sini atau misalkan kita ngambil dari organ gitu ya karena yang mengembangkan variabel OCB itu organ atau misalkan ini tadi kita lihat di dalam artikel ini juga ada artikel terkait komitmen organisasi. Padahal yang kita ketahui komitmen organisasi itu dikembangkan oleh Allen dan Meyer. Ada 3 dimensinya ya. Yang di dalam ada komitmen afektif, continuance, dan komitmen normatif. Nah, intinya adalah kita jangan membuat kuesioner sendiri, kita mengadopsi kuesioner dari para ahli yang sudah membuat kuesioner itu untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Jangan membuat kuesioner sendiri. Dan satu lagi, kuesioner yang kita buat itu harus berasal dari artikel-artikel jurnal yang bereputasi, yang bagus-bagus gitu. Sehingga pengukurannya atau dia mengembangkan pengukurannya itu sudah berdasarkan metode ilmiah dan metode yang tepat gitu ya. Dan kita bisa memilih kita mau menggunakan misalkan kuesioner komitmen dari William dan Anderson boleh, dari Allen dan Meyer juga boleh. Yang penting ada rujukannya yang jelas dari artikel-artikel jurnal bereputasi. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya dalam menyusun skripsi, terutama menyusun instrumen penelitian agar teman-teman bisa melakukan penelitian yang baik. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.